Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun secara online ya, hanya mengenal suaranya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PKWU atau pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 di semester 1 ini. Nah, pada bab yang pertama kita akan mempelajari tentang materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan membacakan dulu kompetensi intinya, di mana pada mata pelajaran kali ini kalian harus memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu untuk kompetensi inti. Adapun kompetensi dasar, di sini kalian harus memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal yang meliputi ide dan peluang usaha serta sumber daya, administrasi, dan juga pemasarannya. Adapun kompetensi dasar 4.1 yaitu menyusun perencanaan usaha tentang kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini supaya nanti kalian sebagai mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal yang meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan juga pemasaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian tahu gambar yang ada di sini itu apa? Nah, gambar yang di sini itu merupakan salah satu wirausaha dengan memanfaatkan produk kerajinan untuk pasar lokal. Produk kerajinan untuk pasar lokal ini biasanya memiliki nilai atau ciri-ciri yang mirip dengan kebudayaan tertentu. Contoh kerajinan untuk pasar lokal misalnya seperti kerajinan batik, kerajinan gerabah, kerajinan anyaman, kerajinan dan kerajinan dari kayu ataupun bahan-bahan alam. Misalnya yang seperti pada gambar ini merupakan kerajinan yang memanfaatkan bahan alam, yaitu berupa kerang yang ada di laut sehingga menjadi pajangan untuk di rumah yang memiliki harga dengan nilai jual yang sangat tinggi. Itu. Nah, di sini dalam usaha kerajinan pasar lokal ini membutuhkan perencanaan dan perancangan produk untuk mendukung suatu kegiatan wirausaha. Proses perancangan produk ini biasanya diawali dengan pencarian ide, lalu dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa. Ide ini biasanya akan dikembangkan menjadi suatu model dari kerajinan yang akan dibuat dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan persiapan produksi untuk kemudian setelah diproduksi ini akan diperjualkan ke dalam suatu pasar sehingga nantinya kalian mendapatkan keuntungan dari produk yang akan kalian jual. Nah itu, selanjutnya ini ada jenis-jenis kerajinan pasar lokal, yaitu ada batik, arca, gerabah, dan juga songket. Nah, itu merupakan jenis-jenis kerajinan pasar lokal yang biasanya
diperjualbelikan di pasar lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu merupakan jenis kerajinan batik, di mana batik ini adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam atau lilin pada kain. Ini merupakan salah satu gambar di samping ini merupakan salah satu kerajinan batik yang khas di Indonesia. Biasanya kerajinan batik ini selain dibuat untuk samping, dibuat juga untuk baju ataupun tas gitu ya. Adapun daerah penghasil kerajinan batik itu sendiri misalnya seperti Solo, ini merupakan gambar dari batik Solo. Lalu ada kota Yogyakarta, Pekalongan, Madura, Cirebon, Jakarta, dan Bali. Itu merupakan salah satu daerah ataupun pasar lokal yang dijadikan sebagai tempat penjualan batik yang ada di Indonesia. Itu untuk batik. Lalu ada jenis kerajinan lokal yang kedua, ini ada arca. Arca ini merupakan suatu kerajinan patung yang berasal dari cairan lava panas yang membeku dan telah menjadi bebatuan di dekat lereng gunung api gitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kerajinan arca yang berasal dari batuan Gunung Merapi gitu. Nah, kerajinan arca ini biasanya berasal dari daerah yang dekat dengan Gunung Merapi seperti misalnya Magelang, Yogyakarta, dan juga Bali. Ini merupakan salah satu arca yang terdapat di Candi Borobudur gitu. Kalian pernah kan pasti berkunjung ke daerah Yogyakarta, khususnya ke Candi Borobudur, di mana salah satu di mana di tempat tersebut terdapat beberapa arca, atau misalnya kalian berkunjung ke Candi Borobudur, pasti di wilayah Candi Borobudur itu terdapat tempat produksi atau pembuatan arca-arca. Nah, yang selanjutnya ini ada gerabah. Gerabah ini merupakan kerajinan yang berasal dari tanah liat gitu. Adapun contoh kerajinan gerabah misalnya seperti kendi yang terdapat pada gambar di samping ini, ataupun celengan gitu. Meskipun celengan di zaman sekarang itu masih sudah banyak yang terbuat dari plastik karena dia tidak mudah pecah, tetapi banyak juga yang masih produksi celengan yang berasal dari tanah liat gitu, dimana kalau misalnya celengan yang terbuat dari tanah liat itu harganya relatif mahal. Kenapa? Karena dia selain pembuatannya juga susah dan bahannya juga kan sekarang sudah mulai jarang gitu. Nah, adapun daerah penghasil gerabah misalnya seperti daerah Bantul, Klaten, Banjarnegara, Minahasa, Lombok, Cirebon, dan masih banyak lagi daerah penghasil gerabah sebenarnya. Nah, adapun salah satu contoh yang ada di daerah yang dekat dengan Bandung itu misalnya seperti Padalarang. Di sana banyak terdapat tempat-tempat yang memperjualbelikan celengan yang berasal dari tanah liat. Lalu adapun jenis kerajinan untuk kebutuhan pasar lokal yang keempat, ini ada songket. Songket ini merupakan salah satu jenis kain tenun tradisional, di mana kain songket ini biasanya ditenun dengan tangan menggunakan benang emas ataupun perak. Songket ini biasanya dipergunakan untuk acara-acara tradisional gitu. Adapun daerah penghasil kain songket seperti pada gambar di samping ini misalnya seperti daerah Palembang, Bali, Lombok, Makassar, Medan, dan juga lain-lain. Harga songket ini biasanya mahal ya. Kenapa? Karena dia dibuat langsung dengan menggunakan tangan. Sesuatu atau barang atau kerajinan yang dibuat dengan tangan itu biasanya memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang atau kerajinan yang dibuat dengan menggunakan mesin. Nah, yang selanjutnya ini ada tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Tadi kita udah menjelaskan tentang jenis-jenis produk apa saja yang berasal dari kerajinan untuk diperjualbelikan di pasar lokal.
Nah, di sini produk kerajinan itu memanfaatkan keterampilan tangan, di mana proses pengerjaan produk kerajinan itu membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi produk kerajinan tangan yang sudah kita buat dengan keunikannya masing-masing untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah yang terbatas. Produk kerajinan ini biasanya tergolong unik dikarenakan karena jumlahnya yang terbatas dengan cara pembuatan yang rumit itu menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi gitu. Nah, di sini peluang kerajinan untuk menjadi suatu produk yang dapat dijual ini harus dipastikan dengan cara melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Nah, di sini ada 3 cara mengenai perencanaan usaha untuk kerajinan pasar lokal itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pasar lokal, yang kedua ada identifikasi dan pemilihan pasar sasaran, yang ketiga ada identifikasi material atau bahan baku, teknik berupa proses pembuatannya terhadap ide produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, yang akan kita bahas pertama itu ada identifikasi kebutuhan pasar lokal, di mana pada tahap ini untuk menentukan pasar sasaran itu merupakan suatu kelompok pasar ataupun penentuan konsumen atau pembeli yang ditargetkan untuk membeli suatu produk yang telah kalian buat gitu. Di sini untuk menentukan pembeli ataupun konsumen, kalian dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pasar sasaran tersebut untuk mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan dan juga selera konsumen pasar yang banyak digemari. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari hasil identifikasi kebutuhan pasar lokal. Yang pertama, apabila kalian menentukan usaha dalam bidang aksesoris busana yang berupa produk bros, maka pasar sasarannya yaitu pasti wanita. Tidak mungkin kan laki-laki menggunakan bros gitu, kecuali kalau dia bekerja di suatu lembaga lalu diharuskan dengan menggunakan bros lembaga tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini ada peralatan sekolah. Kalau peralatan sekolah biasanya produknya berupa tas atau tempat pensil. Biasanya yang dijadikan sasaran untuk penjualan tas atau tempat pensil itu berupa anak sekolahan, misalnya itu SD, SMP, SMA ataupun anak kuliahan. Lalu yang ketiga dan keempat, ini alat untuk melindungi meja dan alat untuk meletakkan makanan berkuah, yang produknya berupa kerajinan taplak meja dan mangkuk tanah liat, di mana pasar sasarannya itu adalah ibu rumah tangga. Seperti itu ya. Kalau misalnya kerudung, kalau misalnya kalian ada rencana buat usaha kerudung nih, tentukan dulu produknya apa, yaitu hijab segi 4 atau pasmina ataupun hijab langsung. Itu pasar sasarannya pasti wanita gitu. Tidak mungkin kan laki-laki, kecuali laki-laki itu membeli untuk saudara perempuannya ataupun teman perempuannya, seperti itu. Ada identifikasi dan pemilihan pasar sasaran, di mana salah satu cara untuk mengetahui selera dan daya beli atau kemampuan beli dari suatu pasar adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu merupakan salah satu bentuk wawancara yang dengan menggunakan pertanyaan berupa tulisan gitu. Jadi nanti orang yang dijadikan sebagai atau orang yang dilakukan wawancara itu akan menjawab kuesioner itu dengan cara menulis kembali jawaban yang sudah disediakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kuesioner apabila akan menentukan daya beli ataupun selera pembelinya gitu. Di sini pertanyaan sudah disediakan dan nanti orang yang kalian wawancarai akan menjawab pertanyaan ini. Di sini ada apakah warna produk yang disukai, lalu ada tema produk yang disukai, lalu ada daya beli produk kerajinan. Daya beli itu merupakan kemampuan pembeli dalam membeli suatu produk, apakah dia menggunakan penghasilannya sendiri ataupun menggunakan uang saku bulanan atau uang saku mingguan ataupun
menggunakan uang tabungannya. Nah, di sini sebelum melakukan kuesioner itu kalian harus menentukan dulu berapa jumlah konsumen yang kalian butuhkan. Misalnya 10 orang. Nah, berarti kalian harus menyiapkan kuesioner untuk 10 orang. Nanti kalau misalnya sudah diisi, kalian tentukan gitu berapa orang yang menyukai warna gelap, lalu berapa orang yang menyukai tema bunga, lalu berapa orang yang daya belinya berasal dari penghasilan sendiri. Itu nanti kalian akan menentukan hasilnya gitu, yang menunjukkan selera dan daya beli pasar sasaran yang akan kalian tujukan gitu. Lalu dari data tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu desain kerajinan yang sudah kalian buat. Itu untuk identifikasi pemilihan pasar sasaran. Lalu yang ketiga ini editorial, teknik dari ide produk kerajinan untuk pasar lokal. Material di sini berupa bahan baku, sedangkan tekniknya ini berupa teknik pembuatan produk atau proses pembuatan produk. Jadi di sini sebelum kalian melakukan perencanaan usaha dalam suatu kerajinan untuk pasar lokal, ini dapat dilihat atau dapat dimulai dengan melihat dua aspek. Yang pertama aspek bahan bakunya, lalu yang kedua aspek pembuatan produknya. Nah, ini merupakan identifikasi dari bahan baku dan proses yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tentang potensi bahan baku. Di sini bahan baku ataupun material yang akan kita jadikan sebagai kerajinan itu dapat berupa bahan alam ataupun bahan buatan yang tersedia di alam gitu. Kalau misalnya bahan alam, contohnya seperti logam, emas, dan perak. Lalu ada serat alam, misalnya seperti pelepah pisang, eceng gondok, jerami, padi, daun pandan, kulit jagung, lontar, dan sebagainya. Adapun bahan alam itu sendiri, misalnya seperti tanah liat, kayu, bambu, rotan, batu, dan kulit hewan. Kulit hewan misalnya seperti sapi, kulit domba, kulit kulit kambing gitu. Itu merupakan bahan alam gitu. Kalau misalnya kulit hewan, jangan menggunakan hewan yang emang dia dilindungi dan terancam punah gitu. Itu merupakan tindakan yang salah gitu. Kalau bahan buatan misalnya seperti kain, plastik, kaca, dan karet yang biasa dibuat oleh manusia melalui proses-proses tertentu tertentu gitu. Bahan baku tersebut dapat dimanfaatkan untuk diproduksi sebagai produk kerajinan yang harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan tadi memiliki standar bentuk dan kualitas juga yang sama. Itu untuk potensi bahan baku. Nah, lalu yang kedua ini ada potensi teknik pembuatan produk atau potensi proses pembuatannya. Itu di sini teknik pembuatan produk kerajinan biasanya dilihat dulu dari material atau bahan bakunya gitu. Jadi semua bahan baku itu prosesnya tidak semuanya sama untuk dibuat kerajinan gitu. Tiap bahan baku pasti beda proses. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh gambar dari proses pembuatan produk kerajinan, baik itu dari bahan alam maupun bahan buatan. Yang pertama ini ada teknik kerajinan dari serat alam, yaitu berupa pelepah pisang, yang dimana dia dijadikan sebagai bahan tas. Biasanya proses pembuatan kerajinan dari pelepah pisang sehingga menjadi tas ini dengan cara dianyam lalu dijahit ataupun direkatkan dengan menggunakan lem. Contohnya bisa kalian cari di internet. Nah, ini yang kedua ada teknik jinan kayu, dengan pasti prosesnya diukir, lalu ada tenatat dengan dipilin dengan yang memutar otomatis gitu ya. Ini ada dari bambu dengan proses itu anyam. Itu biasanya dia kan sifatnya padat ya atau keras gitu, jadi nggak bisa langsung dibentuk menjadi kerajinan gitu, tapi harus melalui proses pembakaran dengan api atau dengan suhu yang panas supaya dia mudah dibentuk atau diolah menjadi suatu kerajinan gitu.
gitu. Lalu ini kerajinan yang berasal dari bahan baku batu, dimana dia prosesnya melalui pahatan ya, atau dipahat sehingga menjadi suatu arca gitu. Selanjutnya kulit, dimana tadi kalau kulit itu bisa berupa dari kulit sapi, kambing, kerbau, domba gitu, asalkan bukan dari kulit yang emang hewan tersebut dilindungi dan terancam punah. Kulit ini biasanya dijadikan sebagai kerajinan tas ataupun jaket, terus apalagi ya, baju juga ada kan yang dari kulit. Dia melalui proses pasti dijahit terlebih dahulu sebelum dijadikan kerajinan. Mungkin untuk pertemuan sekarang materinya sampai situ dulu. Nah, nanti kalian pahami materi yang sudah ibu jelaskan, lalu catatan, lalu materinya jangan lupa dicatat, catatannya dikumpulkan melalui Google Classroom, karena catatan itu akan menjadi penilaian harian untuk ibu terhadap kalian gitu ya. Siapa tahu nanti membantu jika kalian suatu saat mengalami kekurangan nilai gitu, pasti dibantu dengan catatan-catatan gitu. Jadi jangan lupa catatannya dilengkapin, terus tugasnya ada di Google Classroom, silahkan kalian kerjakan gitu ya. Kalau misalkan telat itu nggak masalah, yang penting dikumpulkan. Apalagi ya, mungkin cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi, dan mungkin maaf suaranya agak bergetar karena tenggorokannya lagi kurang enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.